datang di talkshowmadura.live. Berencana itu keren bersama saya Tula Dania yang akan menemani Anda di 30 menit. Nah, tema pembahasan kali ini nih mengenai tentang selantang. Apa sih itu selantang? Pasti kalian penasaran dong. Saya juga penasaran nih. Namanya aja selantang, jangan sampai salah nyebut ya. Nah, di siang kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Kenapa saya menyebutnya spesial? Karena kita hadir koordinator penyuluh KB Kecamatan Sam. Mari kita berkenalan dengan beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyebutnya Mbak atau Ibu nih? Mbak aja kali ya. Nah, silakan perkenalkan diri Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Robi Rohmatin. Saya lulusan SKM, sarjana usaha masyarakat. Kemudian saya diamanai sebagai koordinator penyuluh KB Kecamatan Sam. Luar biasa, cewek. Biasanya koordinator itu berhubungan dengan lelaki. Jadi ini cewek. Jadinya semoga jadi inspirasi. Ya betul. Nih berbicara tentang selantang nih Mbak. Selantang itu apa sih sebenarnya? Itu sekolah lansia. Sebenarnya kalau program nasionalnya BKKBN itu adalah sekolah lansia. Ini itu kan BKKBN pusat. Kalau di BKKBN Jawa Timur sekolah lansia. Itu berarti programnya BKKBN masyarakat. Oh, dari BKKBN. Iya. Nah, pendirinya siapa tuh Mbak? Ininya ya BKKBN, programnya karena program. Dia ada itu bagian dari program BKKBN. Tujuannya untuk optimalisasi program yang ada yaitu Bina Keluarga Lansia. Bina Keluarga Lansia itu juga salah satu programnya BKKBN juga. Bina Keluarga Lansia. Jadi kita punya kelompok yang namanya BKL. Per desa itu beda-beda. Kebetulan yang ada dan masih satu-satunya di Kabupaten Sambal itu selantangnya masih satu-satunya di desa Gunung. Nah, bertempat di BKL Teratai di Dusun Biskis desa Teratai. Itu singkatannya dari Bina Keluarga Lansia. Jadi BKL itu punya kegiatan kelompok kegiatan perizinan. Jadi ada bina keluarga balita, ada bina keluarga remaja, ada bina keluarga lansia. Berarti masih susun ya satu desa yang menjadi desa Yang percontohannya selama ya. ada nggak rencana kedepannya untuk di titik-titik menyebarluaskan seluruhnya semuanya? Karena seluruh kabupaten itu kan sebelumnya kita di TNT untuk tim fasilitator selama itu menyuruh KB, terus ada kader kami, kader PKL itu di TNT sebelumnya untuk memberikan sebagai pengelola selantang yang di BKL Teratai. Kenapa di BKL Teratai? Kenapa di kelompok BKL Teratai? Kan semua desa, bukan semua desa, semua kecamatan itu ada, tapi tidak semua desa. BKL itu. Kenapa di BKL Teratai? Karena BKL Teratai itu adalah Center of Excellence COE. Pusat percontohannya Bina Keluarga Lansia. Kenapa ngambil di Gunung Mada? Kenapa tidak ngambil di Rompeng atau di desa-desa lainnya? Itu karena yang COE BKL-nya Kabupaten Sampang itu adalah di Gunung Mada. COE BKL Teratai yang berada di mahasiswa Serana itu berwisata. Asik dong ya? Iya, sudah ke Teratai itu karena siswanya para lansia itu 60 tahun ke atas. Berarti yang berwisata tadi itu para lansia ya? Para lansianya. Jadi setelah mereka ikutin pelajaran di kelas 12 kali pertemuan, kita ajak mereka berwisata. Nah, yang ke-14 pertemuan ke-14 itu yaitu wisudanya. Jadi wisuda lansia namanya ya? Sudah selesai ya, siswanya lansia semua. Lansia itu 60 tahun ke atas. Nah, 12 kali pertemuan itu per tahun atau per bulan atau gimana Pak? Oke, jadi 12 pertemuan itu 2 minggu sekali. Sampai 12 kali? Ya. Jadi kita mulai dari September. Selesainya kemarin awal Maret ya. Awal Februari. Kita selesai awal Februari.
pelajarannya apa tuh Mbak? Ada tentang gizi lansia, ada tentang demensia lansia, demensia itu diantaranya demensia yang spiritual, sosial. Jadi bagaimana, terus ada juga materinya tentang terapi syukur, terus ada vokasional. Jadi tujuannya itu mereka tahu caranya apa namanya gizi lansia itu seperti ini, cara mengisi kegiatan di rumah seperti ini. Jadi mereka itu produktif. Jadi beliau itu yang ada di rumah itu produktif, jadi tidak main saja, dan mereka itu merasa berharga. Karena kan selama ini kan biasanya karena mereka sudah merasa lansia, tidak produktif dan kayak beda dengan usia yang produktif gitu ya. Kan apa namanya anaknya sendiri mungkin sibuk dengan kegiatannya, terus ibunya sibuk dengan kegiatan sekolahnya, sibuk dengan kegiatan belajar. Nah, dia kan merasa ketika dia belajar tentang materi ini, mereka itu merasa saya ternyata ada manfaat yang Seperti berkarir lah ya, berkarir tapi yang tidak menghasilkan uang sih buat mereka, tapi menghasilkan bermanfaat buat yang ada di rumah, bermanfaat buat mereka juga. Jadi ada beliau juga kita ajarin senang lansia, senang diabetes, ada juga yang dari diabetes. Jadi untuk menghindari penyakit hipertensi. Jadi walaupun orang awal lah ya, para lansia itu biasanya sudah terobosan dapat inovasi dari Selangkah ini, mereka bisa tahu ya, tidak perlu tenaga kesehatan yang menjelaskan, jadi mereka sudah tahu sendiri dari Ya kebetulan pematerinya memang dari kesehatan. Dari siapa, mana aja Mbak? Dari siapa saja? Yang penyakit itu yang diabetes, terus hipertensi, jantung, stroke, kemudian juga ada itu dari dokter semua. Jadi kita dokter atau tenaga medis misalnya bidan, kita juga pernah mengatakan bidan, osteoporosis Spesialis ya? enggak, dari bidan, dari dokter, karena wilayahnya masuk sebenarnya, jadi kita gabungan dari tenaga medis yang ada dari khususnya dan biasanya dokter kebetulan alhamdulillah ibu dokter Lili kalau bisa sebenarnya ini mau jadi narasumbernya buat menyampaikan materi diabetes ya nggak perlu. Jadi kan mereka udah tahu sebelumnya nih, buat mereka penyakit yang mereka harus hindari apa, makanan apa, dan harus bagaimana. Mereka kan tidak perlu kita susah-susah menjelaskan dari awal ketika mereka itu berobat ke vaskes gitu kan, mereka sudah punya sangu gitu, sama ilmu begitu. Ya, jadi karena kan lansia ya, yang penting kita sudah menyampaikan, mereka kan ya tidak semua diingat sama mereka ya, karena kan beda dengan kita, beda dengan siswa yang dikenal sama masyarakat sekabupaten Sumbar. Jadi Pak Mati itu operasi sama ini gimana bisa melaksanakan wisuda di Pendopo. Nanti ulangannya kan kalau lagi di live streaming nanti kan akan lebih dikenal sama masyarakat sekabupaten Sumbar. Jadi Pak Mati itu operasi sama ini gimana bisa akan lebih dikenal sama masyarakat. Udah berapa Mbak yang wisuda rencananya, atau sudah semua atau beberapa yang di wisuda? Sudah semuanya. Semuanya lulus ya? Nggak ada skripsi? Nggak ada, jadi makanya kalau yang Selangkah ini kita siswanya itu dibuat nggak buat. Kita kan sebenarnya di BKP itu ada juga program sekolah orang tua BK. Nah ini untuk yang bina keluarga balita. Jadi anggota keluarga yang punya balita. Terus ini kecamatan Cemuru udah berjalan, sudah mau wisuda juga, bareng wisuda. Kalau yang STH ini beneran nih, maksudnya kuliahnya, materinya itu benar-benar, karena kan umumnya ibu-ibu kan masih muda gitu ya. Yang ikut itu umumnya ibu-ibu, sebenarnya nggak harus ibu langsung, kan
kan BKB itu Bina Keluarga Balita itu anggotanya anggota keluarga yang punya balita. Ini lansia kakek-kakek atau nenek-nenek semua? Kakeknya ada 4, kakeknya ada 26. Itu karena yang berminat ya udah sini dulu ya? Atau memang Ya. dibatasi 4 atau gimana? Dibatasi 30. Udah maksudnya Maksud ya kakek-kakeknya. ya yang berminat. Yang berminat ada. Ada yang perempuan ya. Iya. Lebih banyak nenek-nenek. Tapi semoga setelah tahu dan kenal semuanya setelah ini mungkin kakek-kakek bisa lebih berminat ya setelah tahu mengenal lebih jauh tentang selantang ini ya Mbak ya. Ya, ya Mbak. Dan ini kan masih standar 1, jadi kalau nih ada standar 2 juga, ada S1, ada S2, ada S3. Jadi setelah S1 ini, kurikulum S2-nya insya Allah dimulai Mei, minggu ketiga. Minggu ketiga. Lalu setelah 19 Mei kita mulai kurikulum S2. Berapa kali kita sudah? 30 siswa. Selanjutnya rencananya juga semuanya nih Mbak. Karena ini kan BKBM juga mempromosikannya mengundang juga Ibu Arini. Jadi Ibu Arini sebagai ketua PKK, ketua tim penggerak PKK Jawa Timur. Nah, karena beliaunya juga menyampaikan mengundang seluruh ketua TP PKK kecamatan, TP PKK kabupaten. Karena ketua TP PKK kabupaten diundang, jadi kan biasanya kalau kegiatan itu bisa menggunakan kalau kita melibatkan tim. Ya, tapi itu langsung menggandeng Ibu Aruni, jadi Ibu Aruni itu secara tidak langsung membuat edaran yang harus dijelaskan oleh semua. Akhirnya Bu Mimin juga menginginkan gimana caranya supaya semua kecamatan bisa. Nah ini yang untuk yang kecamatan Sampang kita kan sering share kan kalau ada kegiatan Sampang. Yang belum ingat Dalpena, Kelurahan Dalpena, Desa Pasiran. Tapi kalau kita maksudnya itu di semua desa di 1 tahun yang bareng gitu ya maksudnya. Itu juga kan kita kan juga iya Cuma juga nanti soalnya sedikit yang harus ke tiap desa dan pertemuannya kan 2 minggu sekali. Kita kan juga punya kegiatan ya. yang lain juga. Jadi mungkin rencananya karena yang awal itu mendaftar Dalpenang. Jadi habis ini rencananya Dalpenang ya. Insya Allah Dalpenang dulu atau pasien nanti. Kalau Pak Lurahnya sih Pak Lurah Dalpenang itu yang terakhir mungkin. Berarti siap sebenarnya. Keren sekali. Jangan sampai teman-teman yang belum lansia jadi berminat ikut juga ini selantang. Nyeri umur tadi ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Mbak pesan dan pesannya begitu tentang selantang ini. Ya karena selantang ini tujuannya kita menjadikan lansia itu smart. Smart itu sehat, mandiri, aktif dan bermartabat sampai akhir. Jadi tujuannya kita itu ke situ. Jadi membuat mereka itu smart, sehat, aktif, mandiri dan bermartabat sampai akhir. Jadi mari kita sebarluaskan tentang selantang sekolah lansia tangguh supaya para lansia yang ada di rumah kita bisa smart, sehat, aktif, mandiri dan bermartabat sampai akhir hayat. Produktif juga dari sebelumnya ya. Ya benar, smart, sehat, aktif, produktif dan bermartabat sampai akhir. Nah, kayaknya sudah cukup ya bahas tentang selantang ini ya Mbak ya. Dan dari tadi kayaknya sangat jelas nih, saya ini yang sebelumnya tidak tahu, alhamdulillah menjadi tahu. Mungkin saya ingin menyebarluaskan lebih banyak lagi tentang selantang ini, biar lansia di sana, para yang belum tahu, nanti kalau ada program selantang nih di kampung-kampung sana bakal langsung berminat gitu. Jadi banyak peminatnya daripada sebelumnya. Dan lansia-lansia di kampung-kampung sana lebih produktif dari sebelumnya. Ya bisa smart. Yep. Tadi apa smart? Sehat, smart, mandiri, aktif, produktif dan bermartabat sampai akhir. Semoga selantang sukses terus dan selalu
semakin maju begitu Mbak ya. Ada salamnya juga, Mbak. Ada Karena salam kalau juga. kita setiap kali bertemuan itu ada salamnya. Salam lansia tangguh, sehat, mandiri, sejahtera. Kemudian ada tepuk lansia sehat, tepuk lansia sehat, karena itu berulang-ulang kami sampaikan. Jadi mereka juga bergerak juga, terus mereka jadi saya tujuannya seperti itu. Jadi mereka kan masuk gitu kalau kegiatan. Salam lansia tangguh, sehat, mandiri, sejahtera. Sehat mandiri sejahtera. Kalau yang tepuk lansia sehat, lansia sehat, aktif, produktif, bahagia, selamanya dia sia-sia. Apa itu Mbak ya? Iya, ya kalau yang nenek-nenek apa, pokoknya mereka harus bersenang-senang. Semangat gitu, jangan sampai kalah sama yang muda-muda. Jadi kami sampaikan juga karena kalau panjenengan waktu bahagia, waktu senang, tak usah dipikirkan apa yang jadi beban pikiran sampean, karena kalau bahagia hormon endorfinnya meningkat dan itu juga yang akan membuat panjenengan semangat. Salam lansia, tangguh, sehat, sejahtera. KKBN, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Dania, pamit undur diri. Dadah.